Saudara-saudaraku, jumpa lagi dalam renungan kita untuk hari ini. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dasarnya diambil dari kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu ingin memelihara kami dan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa firman yang akan kami baca dan kami akan renungkan, itu semua sungguh-sungguh menguatkan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia sesuai dengan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, mohon urapan Roh Kudus-Mu untuk kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mendengar hal itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anakku semua yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah pernah mendengar seorang yang mengungkapkan tentang kuasa doa? Atau berkata, "Jika engkau beriman, Tuhan akan memberikannya." Atau kata lain, kunci pengabulan dari permohonan itu adalah doa. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan lain yang menandakan bahwa doa itu berkuasa. Saudara-saudara, tapi tunggu dulu. Yang berkuasa itu Tuhan atau doa kita?
Jika kita menjawab pertanyaan ini dengan berkata yang berkuasa sesungguhnya itu adalah Tuhan, apakah saudara-saudaraku, itu akan mengakibatkan kita lalu berpikir bahwa kita manusia tidak memiliki andil apapun terhadap sebuah peristiwa? Atau jika kita menjawab bahwa doalah yang berkuasa, maka bukankah seolah-olah doanya yang berkuasa? Jika kita jawab, kita terbatas pada dua jawaban itu saja, atau jika kita menjawab hanya terbatas pada dua jawaban yang tadi saya sebutkan, maka pastilah itu menjadi salah, kan? Bagaimana mungkin saudara-saudaraku kepercayaan pada Allah bahwa Ialah penentu segalanya lalu membuat kita menjadi tidak perlu lagi melakukan berbagai usaha untuk mencapainya? Pula saudara-saudaraku, jika kita berkata bahwa doa memiliki kuasa, maka ini jadi pasti salah juga, kan? Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bacaan Alkitab kita kali ini menceritakan dua kisah tentang pengabulan keinginan. Yang pertama bercerita tentang seorang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus minta disembuhkan. Yang menarik dari kisah ini adalah bahwa orang kusta itu berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, dan anak-anakku, dari kalimat ini sang kusta itu menempatkan dirinya dalam penyerahan penuh pada Tuhan Yesus. Ia sungguh-sungguh meyakini Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya memiliki kuasa. Ia hanya mau mengikutinya. Tentu tersirat bahwa sang kusta juga ingin disembuhkan. Namun saudara-saudaraku, apa yang tadi saya katakan itu memperlihatkan bahwa sang kusta memiliki pandangan semuanya itu bergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan mau. Dan lalu Tuhan menyembuhkannya. Kisah yang kedua adalah tentang seorang perwira Kapernaum yang memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit kusta. Seorang yang biasanya ada di jabatan tinggi, memerintah yang lain, datang kepada Tuhan Yesus yang pastilah selama ini ia telah dengar tentang kuasanya. Tetapi saudara-saudaraku, ia tidak memerintah dan berlagak sombong sebagai orang yang terhormat, seorang perwira, kan? Yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Tidak. Ia tidak demikian. Ia menempatkan dirinya sebagai seorang yang rendah, sebagai bawahan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya sama seperti dirinya yang adalah seorang atasan, bisa memerintah bawahannya, atau dirinya sendiri digambarkan juga bisa menjadi bawahan katanya. Maka ia yakin dan
menyerahkan keputusan kesembuhan itu, kesembuhan hambanya itu, sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat Tuhan Yesus melihat iman yang besar itu. Betapa besarnya iman perwira dari Kapernaum itu, yang bahkan disebut oleh Tuhan Yesus melebihi iman orang-orang Israel. Nah, saudara-saudaraku, dari dua kisah itu, sebagai pengikut Tuhan, kita ini yang menghadapi berbagai macam tantangan dan berbagai macam kebutuhan. Marilah saudara, kita memohon dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, kita minta kalau boleh memberikan atau mengabulkannya. Dengan kerendahan hati dan penyerahan diri kepada Tuhan, serta iman bahwa Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Itulah yang kita mau tunjukkan. Dengan demikian maka seringkali kita malah menemukan berbagai macam bentuk berkat kasih Tuhan yang membuat kita kan dipenuhi oleh syukur. Dengan kerendahan hati itu, dengan penyerahan hati itu, kita malah menemukan berbagai macam kekayaan yang Tuhan sudah limpahkan pada kita. Dan kiranya dalam syukur itu yang membuat kita tenang, yang membuat kita kuat, yang membuat kita keluar dari dalam diri kita seolah mata hati kita dibukakan lebih terang. Tidak lagi dipenuhi oleh ingatan-ingatan kesalahan diri atau kesalahan orang lain pada masa lampau yang sering menunjuk kita atau menunjuk orang lain. Kita dikuatkan karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan bersyukur dan dengan ketenangan yang kita punya karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita dimampukan melihat cara kerja Allah menolong. Dan dengan ketenangan dan bersyukur itu dalam penyerahan, kita juga dibukakan untuk melihat berkat dan bahkan mujizatnya yang terjadi dengan caranya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, iman dapat ditunjukkan dengan bersyukur dan menjadi tenang dan kuat karena telah menemukan Dia, menemukan Tuhan di jalan hidup kita. Sehingga kita percaya bahwa Ia memberi yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendaknya. Iman juga dapat diartikan bahwa dengan kita menunjukkan berserah, iman juga dapat diartikan dengan berserah jadinya. Yang membuat seorang membiarkan Tuhanlah yang bekerja, sekali lagi dengan cara yang Dia kehendaki. Nah, dari hal di atas tadi yang saya sebutkan, saudara-saudara, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang utamanya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan adalah beriman dengan berserah penuh kepada Tuhan. Ini tentu berbeda dengan orang yang selalu berdoa agar Tuhan memenuhi keinginannya, atau berbeda dengan yang berserah yang tetapi tidak berbuat apa-apa. Berbeda karena Tuhan
Tuhan sangat memahami kita. Iman yang berserah adalah iman yang terus-menerus melakukan panggilan surgawi dalam hidup kita seperti yang Tuhan kehendaki, dan membiarkan Tuhan menolong dan memakai kita menjadi alat di tangan Tuhan yang memberi kepada kita kekuatan, hikmat, kasih Tuhan bagi diri kita dan bagi sesama kita. Jadi saudara-saudaraku, biarlah kita beriman dan menyerahkan diri kepada Tuhan dan memenuhi panggilannya sehari-hari. Beriman dan menyerahkan diri kepada Tuhan, kiranya itu semua menjadi panggilan yang menari-nari dalam hidup kita. Amin. Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya.